Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Asnahwati. Ya, kali ini kita akan membahas metode penilaian usulan investasi, itu yang ketiga. Ya, masih di materi capital budgeting atau penganggaran modal. Jadi metode yang ketiga ini disebut dengan metode internal rate of return, return pengembalian, atau disingkat dengan IRR. Apa itu metode IRR? Perlu kita pahami. Metode IRR itu, jadi IRR yaitu kita mencari pada tingkat bunga, di mana pada tingkat bunga tersebut, nilai sekarang dari uang masuk dari bisnis yang diharapkan sama besar dengan nilai sekarang dari uang keluar yang dikeluarkan di awal pada saat investasi. Jadi PVCI sama dengan PVCO, present value cash inflow. Inflow berarti uang masuk, uang masuk dari bisnis. Ini cash outflow, present value cash outflow, nilai sekarang dari uang keluar. Ini uang yang diinvestasikan, modal. Berarti pada saat ini NPV-nya sama dengan 0. Jadi jika saudara sudah memahami metode sebelumnya, itu yang kedua kita sudah bahas. Ada di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan bagaimana cara menghitung NPV. Ini lanjutan dari NPV. Jika sudah paham NPV, tinggal mencari pada tingkat bunga berapa. NPV-nya sama dengan 0. Cara IRR ini, metode IRR ini bisa kita cari secara manual, yaitu dengan cara coba-coba. Nanti kalau untuk lebih mudahnya kan bisa menggunakan Excel. Bisa pakai rumus, tinggal masukkan. Cuma di sini yang diharapkan, saya ingin menekankan bagaimana logika berpikirnya, seorang mahasiswa atau yang lain yang membutuhkan. Dengan cara coba-coba, dicoba-coba pada tingkat bunga berapa, akan mendapatkan nilai positif NPV-nya. Kemudian pada tingkat bunga berapa akan mendapatkan nilai negatif yang mendekati dari 0. Formatnya seperti ini. Nih, sengaja saya buatkan tadi dulu sebelumnya biar nggak makan waktu. Saya menulis pada saat video saudara menontonnya. PV of proceed berarti present value, nilai sekarang dari uang masuk yang diharapkan dari bisnis pada masa yang akan datang. Masukkan nilainya di sini dengan memasukkan sudah dikalikan dengan diskon faktor. Kemudian nilai sekarang dari outlays, yaitu uang yang diinvestasikan, dana modal berapa. Selisihnya di sini net present value, NPV-nya dapat positif yang mendekati dari 0. Kalau belum mendekati dari 0, kita coba lagi dengan pada tingkat bunga berapa. Mencarinya tentu di kertas buram. Kemudian untuk yang negatif sama dengan yang di atas, PV of proceed, PV of outlay. Kita cari selisihnya, yaitu NPV, mendapatkan NPV sama dengan 0. Antara positif dengan negatif ini tentu di sini positif dengan negatif di sini. Di sini letak 0-nya, NPV sama dengan 0. Dan pada saat NPV sama dengan 0, disinilah tingkat IRR yang akan kita cari. Jadi tingkat IRR yaitu tingkat bunga, yang pada saat itu NPV sama dengan 0, yang pada saat itu menyamakan antara jumlah uang masuk sama dengan jumlah uang keluar. Artinya pulang pokok, kalau istilah Padangnya pulang pokok. Tidak untung juga tidak merugi. Untuk lebih pahamnya, kita lanjutkan membahas kasus, contoh soal. Kita lanjutkan. Saya bacakan soalnya. Mayang ingin menginvestasikan uangnya sebesar 9 juta dengan jumlah prosit per tahun sebesar 4,5 juta selama 3 tahun.
berapa tingkat bunga yang harus diberikan agar usulan investasi tersebut dapat diterima dengan menggunakan metode IRR ya. Ini sudah saya siapkan, sudah saya tulis ya. Jadi tadi investasinya yaitu sebesar 9 juta ya. 9 juta pas 60 juta, 9 juta ya. Proceed atau uang masuk yang diharapkan dari bisnis ini ya, 3 tahun berturut-turut 4,5 juta ya. Ini kebetulan sama ya, ada juga kadang uang masuknya itu berbeda dari tahun ke tahun ya. Kita coba pada tingkat bunga 23% ya, bisa jadi di tingkat bunga 20% sebelumnya, kemudian setelah hasilnya mendekati 0, nah kita masukkan ya. Untuk saat ini, untuk contoh soal ini pada tingkat 23% langsung ya. 4,5 juta dikalikan diskon faktor pada tahun pertama untuk tingkat 23% ya. Ini tinggal melihat saja lagi di tabel yang sudah ada disiapkan sebelumnya ya, di tabel diskon faktor. Jadi kalau mahasiswa saya kasih tugas sebelumnya, untuk materi selanjutnya kita tinggal melihat tabelnya saja. Jadi nggak perlu makan waktu mencari lagi ya, mengalihkan beberapa kali, memangkatkan lagi ya. Untuk tahun pertama ya, tingkat 23%, lihat di kolom 23% ya, ke bawahnya pada baris tahun pertama ya. 0,8130. Coba perhatikan tabel saudara, cocok ya. 0,8130. Kita pada tahun kedua ya 0,6610. Kemudian pada tahun ketiga dengan tingkat bunga yang sama masih di 23% yaitu 0,5374. Nah, setelah diskon faktor kita masukkan ya, kita tinggal kalikan lagi dengan ya nominal proceednya ini ya, 4,5 juta. Jadi uang yang 4,5 juta ini kalau dijumlahkan nih ketiganya ya, 3 tahun kali 4,5 juta ini berapa? Kan 13,5 juta ya. Tetapi dengan memasukkan konsep nilai uang, yaitu kita kalikan dengan diskon faktor, pasti uangnya akan lebih kecil ya, kalau dinilai dengan nilai uang sekarang ya. Uang yang akan diterima pada masa yang akan datang ya dari investasi tersebut ya, kita kalikan 4,5 juta kali 0,8130. Tolong dikalikan 3.658.500. 500 ya. Nih 0,6610 kali 4,5 juta berapa? 2.974.500. 974.500. 0,5374 kali 4,5 juta berapa? Ya, yang lain yang menonton coba dicari juga ya, pencet juga kalkulator biar lebih mudah memahaminya. 2.418.300. 418 ya, 300. Nah, dan ternyata uang yang 4,5 juta ini nilainya itu ya, kalau dihitung dengan nilai sekarang yaitu bernilai 3.658.500 ya, dan seterusnya juga 4,5 juta ini sama juga dengan 2 juta. Ini akan semakin menurun ya, pasti dia semakin menurun. Kalau semakin meningkat itu tandanya mencarinya salah. Lalu kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Nah, di sini nih PV of proceed-nya. Coba jumlahkan ya. 10, 13, 21, 11, 15, 16, 20. Segini 9,051.300 Ya, betul. Nah, ya ini jumlah dari PV of proceed ya, proceed. Ini kayak pula ini. Oh ya, proceed. Aduh, papan tulisnya agak kecil nih. Jadi saya agak nungging-nungging jadinya. Ya, PV of proceed 9.051.300. Sementara kita masukkan PV of outlay ya, uang yang diinvestasikan atau uang keluar, yaitu sebesar seberapa tadi? 9 juta ya. Nah, kita
Kita cari selisihnya. Nih, kita kurang 9.051.300 ya. Berarti selisihnya 51.300 ya, sudah mendekati 0. Nih, bernilai positif. Kalau negatif dia dibuat di dalam kurung ya. Untuk selanjutnya ya, kita coba di tingkat 24% ya, untuk mencari nilai negatif lagi. Kalau ini kan nilai positifnya sudah ketemu ya. Jadi harus dihapus yang ini ya. Dihapus dulu. Ya, kita ganti dengan tingkat 24%. Jadi kalau papan tulisnya besar ya, kalau di kampus kan besar papan tulisnya, bisa dibuat langsung ya, 23 dengan 24. Nanti berarti ininya diganti, diskon faktornya yang berubah ya, berarti ininya juga akan berubah. Kita mencari nilai negatifnya lagi ya. Yuk kita lanjut. Untuk pada tingkat bunga 24% ya, berarti kita masukkan diskon faktornya, kita lihat pada tingkat ya bunga 24 ya, kolom yang ke 24% masih di tahun pertama ya. Di tahun pertama berarti ini harus sudah sesuai enggak nih ya, yang di sini berapa, di sini 0,8064, apakah ini betul ya? Didapatkan 24% ya, 1/1,24. Coba cari dulu nih, betul apa enggak? 1/1,24 berapa? 0,80645. Berarti 0,80 ya, pembulatannya 4 angka di belakang koma. 8065. Nah, ini salah nih contoh ya pembulatannya. Yang di modul ya, kalau ada yang salah coba diluruskan. Berarti 8065 betulnya ya. Untuk tahun kedua berarti kan pangkat 2 ya. Nah ini coba cari dulu nih, 1,24 kali 1,24. 1,5376. 1,5376. Coba lihat dulu pembulatannya. 1,5376. Oh iya. Nah, baru 1. Nah, baru 1 per, coba cari dulu. Oh itu 0,6504 seharusnya. 0,6504. Iya. Di modul 0,6503, jadi diluruskan ya, 65 ini pembulatannya, nggak salah. Terus pada saat tahun ketiga berarti ini kalikan lagi sampai 3 ya, coba 1,5376 tadi ini ya, kali 1,24, 1,9066 24. Lalu cari 1 per ya, 1 per 1,906624. Jadi bagi yang sudah paham diskon faktor tentu nggak bingung ya, tapi kalau nggak paham diskon faktor nih bisa bingung melihat nih caranya seperti ini. Itu hasilnya 0,5245 seharusnya ya, 0,5245, sementara di modul 5244 ya. Jadi diluruskan, berarti angkanya pembulatan yang terakhir ya, yang keempat, angka yang keempat. Nah, tinggal kalikan sekarang 4,5 juta dikali ya. Coba ibu saja lah. Ini ada merah kan. 3629 itu arahnya enggak pas nih. 250 ya, ini tahun pertama. Yang kedua 4,5 juta kali 0,6504. 0,6504
2.926.800. 2.9, kameramen merangkap mahasiswa. 926.800 ya. Yang ketiga nih 4,5 juta kali 0,5245. Kameranya tengok. 2.360 2.50. Dah. Ya. Ini sudah kita kalikan. Nampak hasilnya akan semakin mengecil ya tahun demi tahun karena diskon faktornya. Ya, kan yang semakin kecil ya. Dah, kita jumlahkan ya berapa PV of proceed, present value ya dari proceed atau uang masuk yang diharapkan dari bisnis, yaitu ya 10, 13, 11, 10, 19. Pasti coba jumlahkan ini semua pas 8.916.300 ya. Nah, kita cari selisihnya dengan PV of outlay ya, atau dana yang diinvestasikan di awal yaitu 9 juta ya. Nah, berapa ini? Ya kalau kita cari 8.916 berapa ti? 700. Tunggu. 7. Ini kok 700? Enggak. Ya kan? Nih. Terbalik lah. Balik. Kan Iya. 9 juta dikurang itu kan. Oh, min ya? Iya, min. Aduh, cari. Coba 8.916.300 kurang 9 juta. Min 83.700. Iya ya? Oh iya. Kita akan cari mengurangkannya, teman. Aduh. Berapa? Min 83.700. Aduh. Terbalik pula. Ya, harusnya kalau kita mengurangkan 9 jutanya yang besar ya di atas. Ya, kalau ini dengan kalkulator, ya kalau kita mencari selisihnya, ya tentu 9 juta dikurang 8.900, tapi nilainya min. Ini min ya. Minus. Ya. Kita buat dalam kurung. Ya. Minus. Nah, ini dirubah jadi negatif atau minus ya. Minusnya mana? Dalam kurung. Dalam kurung aja. Kurung. Nah, negatif. Dah. Sudah ketemu yang positif, ketemu yang negatif mendekati 0, lalu kita mencari ya, berarti tingkat persennya itu ya di atas 23% dan di bawah 24%. Artinya kan berkoma ya, 23, berapa. Koma berapanya itu yang akan kita cari dengan cara interpolasi. Ya, berikutnya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita cari dengan cara interpolasi ya, yaitu nih formatnya seperti ini. Kita buat diskon rate ya pada tingkat 23% dan pada tingkat 24% ya. Pada tingkat 23% berapa PV proceednya ya? PV of proceed 9.051.300 tadi kan ya, jumlah uang masuk yang diharapkan. Kemudian pada tingkat 24% 8.916.300 ya. Kemudian di sebelah kanannya nih ya, PV of proceed ya dikurang PV of outlay pada tingkat 23% ya. Ini PV proceednya 9.051.300 ya. Di selisihnya apa? Cari selisihnya dengan uang yang diinvestasikan di awal, yaitu 9 juta. Ini berapa selisihnya? Tolong ti. Ibu yang minta. 9. Sama-sama cari. Kalian carinya. Loh, terus baterainya enggak? Oh. Ya, kita cari selisihnya. Aduh. Yang mana sampai mana? Ini selisih ke bawah
9051 300 dikurang 8 9 16 300. Dah, biar itu aja. 135.000 ya selisihnya. 135.000. Kemudian ini selisih ini tentu ya 51.300. Nah, lalu kita masukkan ini. Kita cari lagi persentase perbedaan. Ya. 51.300 dibandingkan dengan yang ini PP Proceed nih. Berapa selisihnya, yaitu 135.000. Nah, berapa ini? Ya, 51.300 ya dibagi dengan 135.000 sama dengan ya 0,38. Ya, 0,38. Ya. Berarti 0,38%. Ya, ini selisihnya. Ya, jadi IRR-nya sama dengan, ya kita kan tadi mencari 23%-nya itu lebih berapa? Ya, antara 23% dengan 24% kan? Berapa komanya? Ya, berarti 23% ditambah 0,38% sama dengan 23,38%. Nah, ini nilai IRR-nya. Ya. Selanjutnya kita bisa juga cari ya dengan cara memakai rumus, langsung rumus. Ya, kalau ini kan bagaimana logika berpikirnya ya. Kalau ada tugas atau soal ujian nanti saya mintanya dijawab dengan dua jalannya ya. Dengan cara interpolasi seperti ini, kemudian juga dengan cara rumus. Ya, bagaimana rumusnya? Ya, kita hapus dulu ini ya di papan tulis rumusnya. Nah, kita lanjutkan ini rumus sudah saya buat kan ya. Jadi dengan pakai rumus kita langsung nih IRR sama dengan P1 kurang C1 lalu dikalikan P2 kurang P1 per C2 kurang C1 ya. Dimana ini keterangannya IRR sama dengan ya berarti internal rate of return ya, sorry. Internal rate of return. Rate of, nggak muat. Rate of return. Nih, internal rate of return ya, pengembalian. Kalau P1 tingkat bunga ya, tingkat bunga pertama atau K1 ya. Sementara P2 tingkat bunga K2. Nih, C1 berarti NPV K1 penghapus enggak juga. K1 nih NPV K2. Nih, P1 tingkat bunga ya, tingkat bunga K1, P2 tingkat bunga K2, C1 ini NPV, C2 ini juga ya NPV, ya NPV kedua. Ya, kita masukkan ke rumus kan. Ya, hasilnya tentu harus sama dengan yang cara interpolasi tadi ya. IRR P1 tingkat bunga K1 tadi berapa? 23 kan? Nah, tingkat 23 ya dikurang C1-nya NPV K1 tadi. NPV K1 51.300 ya. 51.300 ya, P2 kan tingkat bunga K2 ya 24
dikurang 23 per C2 kurang C1 NPV C2 NPV C2 tadi min 135.000 ya. Enggak. 87.300. C2 Min 87.300. oh ya min 83 83. min 83.700 ya kurang C1 51.300. 51.300 ya kurang 51.300 ya C1 51 nah, pas. Nah kita sederhanakan ya seperti ini 23 ya, dikurang ini 51.300 ini kan 24 kurang 23 kan 1 ya, berarti langsung 51.300 per ya 83.700 min 51.300 yaitu min 135.000 ya 135.000 nih min 135.000 ya. Ya ini bisa jadi positif di sini aja untuk menghemat tempat ya 23 ya 23 ditambah 51.300 per 135.000 jadi positif ya sama dengan tadi kesini lagi ya 23 ditambah 51.300 per 135.000 dapatnya 0,38 ya sama dengan 23,38 kan untuk mencari persen kan kali 100% berarti sama sama dengan ya 23,38% kali 100% berarti 23,38%. Ini koma ya. Koma. Nah. Udah sama hasilnya dengan cara interpolasi tadi. Berarti ini benar. Udah sampai di sini semoga bisa dipahami. Ya, jika ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Ya, jika sudah paham juga tolong di komen sudah paham. Ya, sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara mencari IRR. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama dengan 23,38% karena mencari IRR kan dalam persen ya, persentase. Ini tadi kan tak dibuat persennya. Nah, jadi hasilnya sama dengan cara interpolasi yang pertama tadi ya 23,38% berarti ini jalannya sudah benar ya dengan rumus cocok sesuai juga dengan cara yang pertama interpolasi tadi ya. Sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan tentang IRR ya semoga yang menonton ya bisa memahami. Kalau ada komen ya kalau ada pertanyaan boleh silakan di kolom komentar ya. Juga jika bermanfaat rasanya silakan di like ya, jangan lupa subscribe ya, subscribe agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.